si kecil, si Imut ini lagi sakit. Anaknya Bapak Daud. Kami sedang berada di sana karena si kecil sedang sakit. Belum kami doa, saya dapat telepon. Wah, bukan menyembah. Wahnya menangis, terseduh-seduh. Ada apa? Saya mau kita doa. Doa kasih si kecil kami. Mungkin Bapak Daud antar Mama Trace, kami doa dengan Papi. Langsung ke rumah itu. Dan tahukah saudara, kami di sana sampai jam 1 tengah malam. Setelah ngomong sampai tidak menangis lagi, sampai mereka saling memaafkan, kita doa. Saya bilang, kita doa untuk apapun yang selama ini menjadi pergumulan, kita doa. Termasuk yang tadinya bilang sekian lama tidak diakui. Tetapi di akhir daripada itu saya WA. Bukan karena kita sudah doa, jadi Nona duduk diam-diam. Ada tugas Nona yang harus Nona lakukan. Apa itu, Mami? Saya bilang, pergi dan minta ampun. Biasanya saya minta ampun, saya ditendang. Dia bilang, pergi, kali ini pergi. Dan terakhir dia bersaksi. Dia pergi, dia duduk di bawah lutut tuh. Dia bilang, 4 jam. Sambil dia berlutut, pegang. Saya saja doa semalam suntuk jam 10 sampai jam 3 pagi itu duduk santai. Saya ini tidak bisa berlutut. Overweight, kelebihan berat badan. Dia bilang dia berlutut 4 jam. Dan tahukah saudara, begitu diampuni, dikasih tanah malah oleh orang tuanya. Bagus kan? Baik, sudah saya ampuni kau. Biar sudah kau cepat bikin rumah, saya kasih kau tanah di sana. Bagus kan kalau begini? Coba tadi dia tidak pergi minta ampun, tanah pun tidak dapat. Maaf tidak dapat, apalagi tanah. Dan terakhir saudara, minta ampun adalah sesuatu yang susah-susah gampang. Ya? Salah. Maaf. Maksud saya mengampuni bagi orang Kristen tidak terlalu susah, tetapi sebenarnya susah-susah gampang. Enak saja dia saya ampuni dia. Bapak Gembala masih omong waktu entah tahun baru atau malam penciptaan. Enak saja kalau saya ampuni dia, tetapi yang paling sulit adalah meminta ampun. Yang paling sulit adalah kita meminta maaf. Sebab ketika kita meminta maaf, artinya kita mengakui kesalahan kita. Yes, amin. Setuju? Setuju. Saya ulangi lagi. Yes. Kita anak-anak Tuhan ini mengampuni sudah tidak terlalu susah. Baiklah saya ampuni dia karena saya seorang anak Tuhan. Saya mau melayani Tuhan, saya mau naik ke mimbar, saya ampuni dia. Tetapi meminta maaf adalah hal yang lebih sulit daripada mengampuni. Sebab ketika kita meminta maaf adalah artinya kita mengakui bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Amin. Dan yang lebih luar biasa lagi, saya mendengar kesaksian dari salah seorang suami dalam jemaat ini. Dia katakan, Mami, satu istri itu salah atau benar itu selalu saya yang minta maaf. Saya bilang, suami teladan, rumah tangga aman. Kalau istri suami tambah foe, dan dia bilang, saya yang cari uang, biarin lu lapar. Itu tidak akan damai. Saya kasih 2 jempol. Dan saya bilang, kalau bisa saya kasih 4 jempol, akan saya kasih 4 jempol. Dengan jempol kaki juga maksudnya. Kenapa? Ini tadi ayat 32 tadi. Hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Artinya Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dosa kita sangat besar. Tuhan tebus kita tanpa syarat. Tidak bila
yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, pasti kita akan bisa mengampuni orang lain. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, pasti kita berani meminta maaf kepada orang lain. Kalau kita tahu kita sudah melakukan sebuah kesalahan. Amin. Itu sebabnya pada sore hari ini kita masing-masing koreksi hati kita. Adakah kita menyimpan sesuatu, menyimpan sampah, atau mungkin kita sudah bilang kita sudah melupakannya, tetapi ketika kita disenggol, ketika kita disindir, ketika kita mendapatkan sebuah kata-kata yang menurut kita itu keras, tetapi kita masih merasa bahwa kita tidak berarti. Pada sore hari ini kita koreksi hati kita. Saya ambil dulu buat firman Tuhan sambil tim altar naik ke altar. Kita sambil merenungkan firman Tuhan ini. Dari hati ke hati kita berbicara dengan Tuhan.